Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Rahayu dari kelas 19 A5 Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk tugas manajemen perubahan. Nah, sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut tentang manajemen perubahan, kita bahas konsepnya dulu ya. Nah, definisi manajemen perubahan itu adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan. Itu fungsinya agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Selanjutnya, perubahan juga memiliki tujuan dan manfaat. Apa sih? Apa sih? Udah konsep atau definisinya. Nah, sekarang ini tujuan dan manfaatnya. Kayak pasti itu ada kan, kayak sesuatu penjelasan itu udah pasti ada tujuannya. Suatu organisasi dibentuk pasti karena ada tujuannya. Nah, sekarang tujuannya manajemen perubahan adalah perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Nah, tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi itu tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi itu tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dan dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran persen akan pelayanan yang berkualitas. Nah, ada 3 tipe perubahan, yaitu pertama perubahan rutin, perubahan peningkatan, yang ketiga perubahan inovatif. Jadi 3. Nah, apa sih perubahan rutin? Perubahan rutin itu di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Jadi tuh kayak udah direncanain, udah tersusun. Jadi tuh setiap jadwalnya tuh udah ada. Jadi tuh terjadwal semuanya gitu kan. Nah, apa itu perubahan peningkatan? Perubahan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Jadi perubahan peningkatan itu kayak misalkan organisasi ini dinilai bagus. Jadi kayak karena dia dinilai bagus, jadi dia kayak melakukan perubahan inovasi apa lagi nih yang bisa orang-orang menarik perhatian yang bisa menarik perhatian orang-orang lagi gitu. Nah, terus yang ketiga, perubahan inovatif. Perubahan yang mencangkup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Jadi itu kayak tergantung si organisasinya juga, sama kayak gak mungkin dong organisasi ini sama organisasi ini kayak punya satu pemikiran yang sama, karena pemikirnya aja beda, karena ini inovatif. Tiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda gitu kan. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan apa aja sih yang ada di organisasi tersebut. Yang pertama itu, apakah perubahan itu bersifat siklis? Yang kedua, apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini? Yang ketiga, apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke lainnya? Jika jawabannya ya, berarti terjadi perubahan rutinitas. Karena para karyawan itu sudah mengantisipasi atau sudah meramalkan. Jadi dia juga kayak mendukung gitu. Paham kan ya maksudnya? Kalau nggak paham boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalian yang lebih paham karena penjelasan saya kurang jelas, kalian boleh tulis di kolom komentar. Selanjutnya yang keempat, akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini? Yang kelima, apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika iya, berarti terjadi peningkatan perubahan. Karena mempertinggi intensitas kegiatan adalah itu suatu kemajuan atau suatu kesibukan yang terjadi dalam sebuah organisasi, dan itu sudah mencakup perubahan peningkatan karena bertambahnya rutinitas. Yang keenam, apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau ide untuk organisasi? Yang ketujuh, apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jika iya, berarti itu adalah sebuah perubahan inovatif.
Kenapa inovatif? Karena ini adalah perubahan menggunakan ide-ide segar atau baru. Jadi ini termasuk ide inovatif, perubahan inovatif. Sorry. Perlu kalian ketahui, perubahan itu ada dua macam. Perubahan berencana dan perubahan tidak direncanakan. Nah, perubahan tidak berencana itu biasanya terjadi karena perubahan perkembangan. Yang kedua, perubahan secara tiba-tiba. Kayak tiba-tiba aja gitu loh. Tidak direncanakan sama sekali, paham kan maksudnya? Nah, yang perubahan direncanakan itu penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Dan juga ada lagi perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Ada juga usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Jadi tidak serta-merta memaksa. Terkadang perubahan yang dilakukan secara sengaja ini atau direncanakan ini itu sudah terjadwal. Pengertian manajemen menurut para ahli adalah definisi yang dikemukakan oleh orang ahli dalam ilmu manajemen sebagai landasan bagi kita untuk memahami seperti apa kandungan dari ilmu tersebut. Menurut Mary Parker Follett, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Menurut Laurence Apley, berpendapat bahwa pengertian manajemen merupakan keahlian untuk menggerakkan orang agar melakukan sesuatu. Menurut George R. Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Dari beberapa pengertian yang tadi saya sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah seni dalam mengatur sistem, baik orang, perangkat, agar dapat berjalan dan bekerja sesuai ketentuan dan tujuan entitas yang terdiri dari berbagai aktivitas sebagaimana disebutkan oleh George Terry. Selain itu, pemaparan yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan bahwa manajemen dalam ekonomi adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu pengambilan keputusan. Mungkin sekian materi tentang manajemen perubahan dari